Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Meri, An-Nur Punalan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, materi di pagi hari ini saya beri judul Tawakal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Karena amalan-amalan seperti ini bisa memberi ketenteraman kepada kita. Terutama sebagai contoh ketika kemarin ada kasus corona. Itu kalau kita tidak memiliki jiwa tawakal 'ala Allah, gelisah, gundah. Ya. Karena apa? Saat itu memang siapa terpapar penyakit itu bisa dipastikan hampir berapa persen itu meninggal dunia, sehingga menjadi panik. Nah, oleh karena itu seperti yang kasus-kasus seperti itu tinjauannya juga banyak, tidak cukup satu. Misalnya dari sisi kesehatan, bagaimana corona itu dalam sisi kesehatan? Dari sisi politik, apakah itu memang betul-betul dari Allah turunnya penyakit atau sebuah rekayasa? Itu tinjauan politik. Nah, tinjauan akidah kayak apa? Nah, tinjauan akidah ini sebenarnya kalau memang yang dikhawatirkan adalah kematian, maka kita harus ingat bahwa kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jangka waktunya berapa sudah ada semua. Bahkan dalam sebuah ayat Quran disebutkan ayat 154 di situ. Ketika orang melarikan diri dari peperangan karena takut mati, ya sehingga mereka bersembunyi di dalam sebuah rumah. Ditegaskan oleh Allah, walaupun kamu bersembunyi di dalam sebuah rumah, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhan itu. Ini kan akidah. Nah, ini kalau kita kemudian tawakal di situ, ya jadi tenang, nggak seberapa goncang gitu. Salah satu contoh saya sendiri itu tidak pernah vaksin aja, tidak pernah saya hanya mengandalkan itu aja. Saya berdoa biasanya Bismillahirrahmanirrahim, la yadzurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dan juga a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya pakai dua doa itu. Sehingga waktu corona kemarin saya nggak usah kemana-mana karena apa? Nggak punya surat vaksin, nggak bisa pergi naik kereta api aja nggak bisa. Nah, jadi yang tawakal ini penting juga untuk dimiliki oleh kita semua. Nah, yang dimaksud tawakal itu adalah berdaya upaya supaya tidak mendapatkan sesuatu yang mudarat, tapi didahului dengan usaha-usaha terhindar dari itu. Contoh, di zaman Nabi itu ada orang yang membawa unta, lalu unta itu dibiarkan saja, tidak diikat di mana-mana, tidak, dibiarkan terlepas dengan dalih tawakal Allah. Nah, setelah diketahui oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, kenapa tidak engkau ikat untamu itu? Dijawab, karena saya sudah bertawakal kepada Allah. Jadi ini anak hilang ya saja takdire, kira-kira gitu. Nah, ternyata yang seperti itu tidak dibolehkan oleh Nabi, disuruh ikat dulu.
Untanya diikat baru tawakal Allah. Itu adalah bentuk-bentuk tawakal. Nah, itu definisi tawakal Allah. Kemudian contoh bagaimana tawakal itu. Satu, ketika Nabi Ibrahim dibakar, dihukum oleh Raja Namrud karena dakwahnya itu ya, dan dilempar ke dalam api. Ini Nabi Ibrahim ini tawakal pada Allah, berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Kira-kira itu artinya. Lalu Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan terhadap Ibrahim. Maka ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, ya apinya jadi dingin, tunduk patuh. Api tunduk patuh dengan perintah Allah walaupun hukum alamnya panas. Kalau berkehendak dingin, ya dingin. Itulah kekuasaan Allah. Termasuk ketika misalnya orang itu di suatu tempat yang biasanya ada gempa misalnya. Gempa itu dikarenakan pergerakan lempengan-lempengan di bumi. Kalau Allah menghendaki berhenti, ya berhenti. Karena di situ banyak orang beriman. Karena janji Allah, di mana di situ banyak orang beriman, maka Allah akan turunkan barokah di situ. Ini kekuasaan Allah juga. Nah, itu salah satu contoh bentuk tawakal Allah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga sama. Ya, Nabi Muhammad juga pernah diprovokasi. Provokasi itu apa ya? Didenteni. Ini bunyinya. Sesungguhnya orang-orang banyak telah berkumpul bersatu untuk memerangi engkau. Maka takutlah kepada mereka itu. Tetapi ucapan sedemikian itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang beriman, melainkan keimanan belaka, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi didenteni orang-orang beriman itu gak tambah bukti, tapi tambah mantap keimanan. Lalu berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, tetap tidak goncang keimanan. Itu karena tawakal. Kemudian juga terjadi peristiwa penghunusan pedang di dalam perang Zatur Riqah. Nabi itu pernah beristirahat di bawah pohon yang sangat rindang beserta para sahabatnya. Pedangnya Nabi dicentel di pohon itu. Nah, tiba-tiba datang orang musyrik dengan menghunus pedang yang akan dilibaskan kepada Nabi. Siapa yang akan dapat menolong kamu dalam kondisi seperti ini? Apa jawab Nabi? Yang akan menolong saya adalah Allah. Saking mantapnya. Nah, dengan ucapan itu ternyata pedang yang dipegang oleh orang kafir tadi roto. Medine gitu. Diambil oleh Nabi, ganti diwalik. Sapa sing bakal nulung kowe ini ta? Jangan tak libas karo pedang itu. Akhirnya nggak bisa jawab dia. Jawabnya akhirnya berjanji, kalau begitu saya tidak akan memerangi Anda selamanya, walaupun akan bergabung dengan pasukan lain, tidak akan. Akhirnya dilepas oleh Nabi. Nah, ini bentuk-bentuk tawakal Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini seorang sahabat yang luar biasa. Pada suatu saat ketika Khalid bin Walid ini bertemu dengan orang kafir, lalu orang kafir ini ngomong, benarkah tiada Tuhan kecuali Allah? Ya tentu dijawab oleh Khalid bin Walid, ya benar. Lalu orang kafir ngomong lagi, betulkah Muhammad itu utusan Allah? Ya betul. Kafir ngomong lagi, betulkah bersama nama Allah segala sesuatu tidak akan memberi mudarat? Ya dijawab oleh betul. Kalau begitu coba minumlah racun ini. Nah, karena tadi begitu.
bersama dengan Allah tidak akan memberi mudarat sedikit pun. Betul. Coba nih minum racun ini. Ternyata ya karena memang sudah diucapkan seperti itu, sehingga terpaksa racun itu diminum oleh Khalid bin Walid. Nah, kalau sudah diminum ini sudah harapan meninggal itu ya. Ternyata tidak meninggal dunia. Sampai 3 hari ditunggu-tunggu tidak ada reaksi apa-apa. Karena apa? Karena dia sebelum minum racun itu dia berdoa tadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi, tidak akan memberi mudarat sedikit pun baik di langit ataupun di bumi bersama dengan nama Allah. Ya, ternyata diminum tidak memberi reaksi apa-apa. Nah, apakah kalau kita minum terus dongo itu ke mandi tangga ya? Tapi itu adalah Khalid bin Walid, mantapnya seperti itu. Nah, akhirnya contoh-contoh seperti itu menjadikan satu pegangan buat kita bahwa tawakal itu penting. Ya, tawakal pada Allah itu penting. Jadi inilah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, yaitu tawakal Allah. Hati menjadi tenang dan kepasrahan itu, dan Allah berikan jalan keluar persoalan-persoalan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah tawakal Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi buat kita untuk meningkatkan lebih dekat lagi kepada Allah, sehingga dalam beragama ini akan terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.